Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Silahkan masuk, Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini Bu, akhir-akhir ini saya mengalami masalah. Warna kencing saya berubah-ubah Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oh, jadi warna kencingnya setiap harinya itu berubah-ubah, Bu. Iya Bu. Jadi saya akan menjelaskan kepada Mbak tentang masalah urin kenapa berubah-ubah. Jadi semuanya itu tergantung pada apa yang kita konsumsi. Semisal air putih atau makanan, kemudian obat-obatan, hingga itu ada juga dari tenaga-tenaga medis. Nah, jadi kalau semisal ibu mengonsumsi air dengan cukup, kemungkinan itu air urin ibu bisa menjadi kuning yang pucat. Tetapi kalau ibu mengonsumsi air yang tidak cukup, itu bisa menyebabkan warna kencing ibu atau warna urin ibu itu bisa menjadi kuning yang pekat. Nah, untuk urin itu ada banyak pembagiannya, Bu. Ada yang namanya urin normal, ada yang namanya urin tidak normal. Nah, urin normal ini itu warnanya pasti kuning, tetapi kuningnya tuh kayak kuning muda yang jernih. Itu namanya urin normal. Biasanya itu disebabkan karena pigmen. Karena pigmen kita, kemudian itu juga disebabkan karena oleh aktivitas kita sehari-hari dan juga minum air yang cukup, makanan yang sehat. Nah, kemudian untuk urin yang tidak normal ya Bu ya, kan ini kan Ibu bertanya kenapa urin saya berbeda-beda. Nah, jadi mungkin ada kemungkinan Ibu ini memiliki urin yang tidak normal. Jadi saya juga akan menjelaskan urin yang tidak normalnya itu seperti apa. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang urin yang berwarna orange. Apa Ibu pernah mengalami urin yang berwarna orange? Iya Bu. Pernah ya Bu ya? Iya. Jadi kalau semisal urin yang berwarna oranye itu biasanya disebabkan karena kita itu terlalu mengonsumsi obat anti-inflamasi. Jadi kalau kita terlalu sering mengonsumsi obat inflamasi itu bisa menyebabkan urin berubah, urin yang normal menjadi urin yang tidak normal. Nah, itu efek sampingnya juga bisa mengakibatkan kita menjadi atau terkena gejala penyakit kondisi dehidrasi. Karena kan kalau kita sering mengonsumsi obat itu kan juga seperti yang tadi saya jelaskan bisa juga mengubah warna urin kan. Nah, jadi kalau semisal sudah menjadi gejala kondisi dehidrasi, kemudian terdapat juga feses yang jernih, itu bisa juga menyebabkan kita itu mendapatkan campuran empedu ke dalam sel darah. Kalau semisal campuran empedu masuk ke dalam sel darah, itu bisa menyebabkan terjadi masalah pada empedu dan juga organ hati. Nah, jadi untuk masalah urin atau urin yang berubah-ubah, Ibu sebenarnya bagus sudah berkonsultasi pada tenaga medis. Jadi banyak sekali urin yang tidak normal. Jadi kalau juga kita tadi yang urin yang berwarna oranye, ada juga urin yang berwarna pink kemerah-merahan. Ibu pernah mengalami pink kemerah-merahan urinnya? Tidak pernah Ibu. Tidak pernah, alhamdulillah ya Bu ya kalau tidak pernah. Soalnya kalau urin yang kemerah-merahan itu biasanya tuh terjadi kalau kita terlalu mengonsumsi obat rifampicin. Jadi kalau kita terlalu mengonsumsi obat itu bisa terjadi pada kandung kemih kita itu bisa mengalami tumor, timbul prostat pada batu ginjal gitu. Jadi memang semua obat itu kan punya efek samping masing-masing, tidak semuanya sejalan 100% ya bagusnya. Jadi kita tuh harus lebih hati-hati Bu, karena takutnya ya terjadi seperti tadi kata saya, bisa menjadi masalah, bisa membuat tumor pada saluran kencing, timbulnya ini batu ginjal gitu. Nah, untuk urin yang tidak normal juga itu warnanya ada yang biru sama kehijau-hijauan. Nah, jadi kalau misal urin kita itu warnanya biru dan kehijau-hijauan,
itu juga bisa mengakibatkan penyakit yang penyakit yang serius. Nah, itu juga bisa diakibatkan oleh pewarna makanan. Kan pada realitas sekarang kan banyak kan makanan-makanan yang diawetkan oleh pewarna, diaduk dengan pewarna, kan banyak sekarang. Nah, itu juga bisa mengakibatkan urin kita menjadi warna hijau ataupun biru. Jadi untuk urin yang warnanya berubah-ubah itu juga ada urin yang tidak normal yang berwarna urin kecoklatan. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kondisi penyakit porfiria. Jadi kondisi penyakit porfiria itu bisa mengakibatkan urin menjadi kecoklatan. Itu juga bisa disebabkan oleh lidah buaya. Jadi kalau kita selalu mengonsumsi lidah buaya atau kita selalu mengonsumsi kacang fava, itu bisa mengakibatkan urin kita menjadi coklat. Nah, itu tidak normal ya Bu. Jadi kita memang diharuskan untuk berkonsultasi kepada tenaga medis agar lebih sering gitu ya Bu ya, agar kita lebih paham tentang bagaimana kalau urin saya tuh warnanya gini, urin saya warnanya gini, kan kita bisa lebih paham. Nah, kemudian juga ada urin yang berwarna urin keruh. Itu bisa disebabkan oleh kita tuh mengalami penyakit dehidrasi, atau juga bisa kalau kita konsultasi bisa juga kita tuh kemungkinan memiliki penyakit gangguan ginjal. Nah, jadi ya saran terbaik saya ya harus konsultasi agar kita lebih menjaga kesehatan dengan baik. Kan yang namanya mencegah itu kan lebih baik ya daripada mengobati. Jadi memang harus konsultasi terlebih dahulu jika ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang berbeda. Kemudian itu juga ada namanya urin jernih. Pernah merasakan urin jernih? Itu bagaimana ya Bu? Urin jernih itu biasanya gini loh Bu. Kan kita kan punya target untuk minum air putih. Nah, kalau semisal kita melebihi target, maksudnya keterlaluan minum air putihnya itu dalam satu hari terlalu banyak. Memang kalau minum air putih terlalu banyak, minum air putih banyak itu kan memang menyehatkan, tapi tidak bisa juga melebihi batas yang keterlaluan. Kalau semisal kita melebihi batas yang keterlaluan, maksudnya sangat, itu bisa juga kita itu bisa menyebabkan penyakit atau kekurangan elektrolit. Takutnya kita itu kekurangan elektrolit kalau terlalu banyak minum air putih. Jadi Bu Bidan, perkiraan maksimal minum air putih itu berapa kali ya Bu? Oh iya. Jadi kalau semisal minum air putih dalam sehari itu maksimalnya kita harus meminum 8 gelas air putih. Nah, itu maksimalnya. Kalau semisal lebih juga nggak apa-apa Bu, asalkan lebihnya itu jangan keterlaluan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, pokoknya intinya ya Bu ya, saran dari saya itu ibu harus menjaga kesehatan ibu, menjaga makanan ibu, apapun yang ibu konsumsi, dan jika ada sesuatu yang mengganjal atau perbedaan yang ibu rasakan, diharapkan langsung konsultasi kepada tenaga medis untuk pencegahan dan pengobatan. Ya Bu ya? Iya Bu. Makasih banyak Bu sudah berkunjung ke sini. Terima kasih juga Bu atas nasihatnya. Iya, sama-sama Bu. Itu memang sudah kewajiban saya. Sudah Bu, kalau begitu saya permisi pulang. Kalau begitu makasih ya Bu. Oh iya Bu, sama-sama. Ya, saya pamit dulu pulang Bu. Iya Bu, silahkan saya antar ke depan ya Bu ya. Ya.